Selamat datang kembali di perkuliahan analisis deret waktu. Nah, di sini kita masih ada di bab 2 ya. Di sini kita masih mempelajari konsep-konsep dasar dalam mempelajari suatu deret waktu. Nah, berikut ini ada suatu konsep penting yang dinamakan stationarity atau stasionaritas. Berikut adalah definisinya. Nah, jadi suatu proses stokastik ya. Proses stokastik ini adalah proses stokastik diskrit, yaitu adalah sebuah deret waktu. Jadi sebuah deret waktu dikatakan stasioner ya, jika distribusi gabungan ya. Jadi distribusi gabungan dari YT1, YT2 sampai YTN. Di sini N-nya itu adalah sembarang ya. Jadi bisa 1, bisa 2, bisa 10 ya. Nah, jadi distribusi gabungan dari YT1, YT2 sampai YTN adalah sama dengan distribusi gabungan dari YT-1, YT1 min K, YT2 min K, sama YTN min K. Untuk semua pilihan T1, T2 sampai Tn, K dan N. Nah, yang dimaksud dengan distribusi gabungan di sini itu adalah join PDF atau dengan kata lain ya distribusi peluangnya ya. Karena kita tahu bahwa YT1 itu adalah sebuah random variable, YT2 juga sebuah random variable, maka distribusi gabungan dari YT1 dengan YT2 itu harus sama dengan distribusi gabungan dari YT1 min K dan YT2 min K. Definisi ini sedikit abstrak ya, namun kita akan coba telaah lebih jauh tentang definisi ini di slide berikutnya. Nah, sekarang kita mulai untuk N, kasus N sama dengan 1 ya. Nah, untuk kasus N sama dengan 1, kita hanya punya T dan kita hanya punya 1 T saja. Nah, saya ulang sekali lagi bahwa YT itu adalah sebuah random variable, dan setiap random variable kan punya distribusinya. Nah, distribusi dari YT itu sama dengan distribusi dari YT min K ya. Apapun nilai T dan apapun nilai K-nya. Nah, akibatnya ekspektasi dari YT ya itu pasti sama dengan ekspektasi di YT min K ya. Apapun nilai T-nya dan apapun nilai K-nya. Nah, berarti dengan kata lain kita mempunyai kesimpulan bahwa jika suatu deret waktu itu stasioner, berarti fungsi min-nya itu konstan ya. Adalah fungsi konstan. Begitu pula dengan variansinya. Karena variansi dari YT itu sama dengan variansi dari YT min K, ya, mereka sama karena distribusinya sama, dan mereka berlaku untuk setiap T dan untuk setiap K. Berarti dengan kata lain ya, variansi dari YT atau fungsi variansinya lagi-lagi adalah fungsi konstan. Nah, ini adalah akibat jika YT itu adalah sebuah proses yang stasioner ya, yaitu fungsi min-nya adalah fungsi konstan dan fungsi variansinya juga adalah fungsi konstan. Nah, sekarang kita coba telaah untuk kasus N sama dengan 2 ya. Untuk kasus N sama dengan 2, berarti kita punya dua buah waktu ya, dua buah titik waktu, yaitu di sini saya tidak pakai T1 dan T2, tapi saya pakai T dan S ya. Untuk suatu T dan untuk suatu S. Nah, jadi ketika YT itu adalah sebuah proses yang stasioner, maka joint distribution dari atau distribusi gabungan dari YT dan YS itu sama dengan distribusi gabungan dari YT min K dan YS min K untuk apapun K-nya ya. Nah, maka karena distribusinya itu mereka sama ya, berarti kita bisa simpulkan hal yang seperti ini. Min K sampai YS min K. Nah, kita lihat bahwa distribusi dari kovariansi dari YT, YS itu pasti sama dengan kovariansi dari YT min K, YS min K gitu ya. Nah, ini kan K-nya kan sembarangan ya, untuk berlaku untuk K berapapun. Nah, seandainya saya pilih K-nya itu sama dengan T gitu ya, maka ini pasti sama dengan jika K ya. K-nya itu sama dengan T atau sama dengan S ya, sama aja, maka ini menjadi Y0, Y S min T. Nah, di sini
kita lihat bahwa kovariansi dari YT, YS itu tidak lagi bergantung pada apa itu T-nya, apa itu S-nya, tapi hanya bergantung pada selisih antara S dengan T gitu ya. Karena Y0-nya kan seolah-olah di sini fix. Gitu ya. Nah, seandainya suatu deret itu stasioner, maka seringkali kita tidak lagi melihat T-nya itu berapa, S-nya itu berapa, tapi yang kita lihat itu selisih antara P dengan si S ya, atau mutlaknya ya. Nah, seringkali disingkat sebagai ini, misalkan selisih antara T dan S itu adalah K gitu. Dan ini adalah kovariansi antara Y0, YK. Nah, semoga cukup jelas kenapa saya bisa mendapatkan kesimpulan seperti ini. Yang lagi-lagi karena kita sekarang tidak peduli T-nya itu, S-nya itu berapa, tapi kita hanya peduli selisih antara T dan S-nya itu berapa. Gitu. Yaitu dalam hal ini adalah K. Gitu. Begitu pula dengan fungsi autokorelasi ya. Yang kita lihat tuh hanya ini selisih antara S dengan T, dan ini adalah menjadi rho K. Kovariansi antara bukan kovariansi, tapi di sini adalah korelasi ya. Y0 dengan YK. Ya. Dimana K di sini untuk K yang di sini adalah ini ya, mutlak selisih adalah antara S dengan T. Oke, semoga cukup jelas dengan penurunan ini. Jadi ketika N sama dengan 1, kita menyimpulkan bahwa fungsi min dan fungsi variansinya konstan. Tapi ketika N sama dengan 2, kita menyimpulkan bahwa kovariansi dari YT, YS tidak lagi bergantung terhadap apa itu T-nya, apa itu S-nya, tapi hanya bergantung terhadap selisih antara T dengan S. Selanjutnya di sini saya ingin mendefinisikan apa yang disebut dengan weakly stasioner. Nah, jadi atau dikatakan stasioner lemah. Nah, misalkan saya punya sebuah proses deret waktu YT, ya. Nah, di sini YT itu adalah dikatakan stasioner lemah jika dia memenuhi kedua syarat ini ya. Jadi YT itu dikatakan stasioner lemah jika fungsi min dari YT itu konstan dan fungsi autokovariansi dari YT dan YS. Nah, ini sama seperti tadi sih ya. Jadi YT, YS ini hanya bergantung terhadap selisih T dan S ya. Nah, seperti ini. Nah, kenapa dikatakan stasioner lemah? Ya karena untuk bisa dikatakan stasioner seperti pada definisi sebelumnya itu kadang-kadang tuh suatu deret waktu sulit ya. Nah, jadi untuk membuktikan suatu deret waktu itu stasioner seperti pada definisi yang pertama itu agak sulit, oleh karena itu lebih mudah membuktikan bahwa suatu deret waktu itu memenuhi dua syarat ini nih gitu, atau weakly stasioner. Nah, oleh karena itu untuk pembahasan selanjutnya di perkuliahan ini kita tidak akan melihat definisi stasioner yang tadi, kita hanya akan memandang definisi stasioner yang ini nih, yang weakly stasioner. Gitu. Jadi kalau di soal ada buktikan dia adalah buktikan deret waktu ini adalah stasioner, berarti kalian diminta untuk membuktikan bahwa deret waktu itu memenuhi kedua syarat ini. Gitu ya. Tapi kalau diminta untuk membuktikan stasioner yang tadi, biasanya saya akan mention bahwa dia itu adalah stasioner kuat. Gitu ya. Jadi stasioner kuat itu yang tadi, stasioner lemah itu yang ini. Nah, jadi suatu deret waktu jika dia stasioner kuat, dia pasti stasioner lemah. Tapi jika dia stasioner lemah, dia belum tentu stasioner kuat. Ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam beberapa contoh deret waktu ya.